Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, yang solih dan solihah? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar dengan tema mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Dengan materi pembelajaran, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang solih dan solihah, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan agung. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Kita dianjurkan untuk senantiasa menyebutnya dalam setiap zikir dan doa. Di antara 99 nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari kali ini hanya 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Kehidupan di dunia hanya sementara. Banyak cara yang bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat untuk mematikan makhluk ciptaannya jika waktunya telah tiba. Hidup atau mati adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang soleh akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia tidak akan pernah merasa takut terhadap kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Al-Hayyu yang maha hidup, wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup yang akan terus mengawasi setiap makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nafas kehidupan serta anugerah dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Al-Qayyum yang maha berdiri dan mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu hingga terlaksana secara sempurna dengan mandiri, tanpa tergantung kepada siapapun. Al-Ahad yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Allah Maha Esa karena tidak terdiri atas bagian-bagian dan tidak berbilang. Esa dalam sifatnya karena tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Dia maha tunggal sehingga tidak ada sekutu baginya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Al-Mumit yang maha mematikan. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya dengan kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Al-Hayyu yang maha hidup. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, memelihara diri sendiri dengan cara makan dan minum secara teratur. Selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat, sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya.
Al-Qayyum, yang maha berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolah, dan sebagainya. Al-Ahad, yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu tergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah secara mandiri. Baiklah anak-anak sekalian, untuk kegiatan kalian di rumah, silahkan hafalkan Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad beserta artinya. Cobalah untuk mengamalkan keteladanan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak yang ada di rumah. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Buat kalian yang ada di rumah, tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.